Geger. Skuad Garuda siap dihiasi wajah-wajah baru di Piala Asia. Persiapan tim nasional Indonesia menuju putaran final Piala Asia kembali menjadi sorotan. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap kiprah Garuda di panggung Asia, muncul kabar mengenai pergerakan baru untuk memperkuat komposisi skuad. PSSI bersama jajaran tim pelatih dikabarkan tengah menyusun skema regenerasi dengan memasukkan sejumlah wajah baru yang memiliki pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kedalaman skuad sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kepada pelatih ketika menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen utama. Jika rencana ini benar-benar terrealisasi, persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda dipastikan semakin ketat. Bukan hanya pemain lama yang harus mempertahankan performanya, tetapi para pemain baru juga akan dituntut membuktikan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan sistem permainan timnas Indonesia. Narasi mengenai hadirnya wajah-wajah baru tersebut tentu menarik perhatian. Pasalnya, Piala Asia bukanlah kompetisi yang mudah. Indonesia akan menghadapi lawan dengan kualitas individu, pengalaman, dan organisasi permainan yang jauh lebih matang. Karena itu, memiliki skuad yang dalam menjadi salah satu kebutuhan penting. Gerakan senyap penguatan skuad. Dalam perkembangan yang beredar, federasi dan jajaran pelatih disebut telah mengidentifikasi setidaknya 5 calon pemain diaspora baru. Para pemain tersebut diproyeksikan mengisi sejumlah sektor krusial, mulai dari lini depan, lini tengah, hingga lini belakang. Artinya, fokus penguatan tidak hanya berada pada satu posisi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan timnas Indonesia bukan sekadar mencari pemain dengan nama besar, tetapi mencari profil yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai situasi pertandingan. Seorang penyerang dengan kemampuan penyelesaian akhir dapat menjadi jawaban ketika Indonesia kesulitan mencetak gol. Gelandang dengan kemampuan distribusi bola dapat membantu mengontrol tempo permainan. Sementara bek dengan postur dan pengalaman yang mumpuni bisa memberikan opsi tambahan ketika menghadapi penyerang lawan yang memiliki kekuatan fisik. Inilah yang membuat kabar mengenai 5 calon pemain diaspora tersebut menjadi menarik untuk diperhatikan. Namun, perlu diingat bahwa informasi mengenai calon pemain baru tersebut masih berada dalam ranah proyeksi dan kabar yang berkembang. Nama maupun status proses naturalisasi harus menunggu kepastian resmi dari pihak terkait. Dengan demikian, publik tentu harus tetap membedakan antara rumor, proses penjajakan, dan pemain yang benar-benar telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sektor penyerang jadi prioritas. Salah satu sektor yang disebut menjadi perhatian utama adalah lini depan. Dalam turnamen besar seperti Piala Asia, efektivitas penyelesaian akhir sangat menentukan. Sebuah tim bisa saja memiliki penguasaan bola yang baik dan mampu menciptakan peluang, tetapi semuanya menjadi sia-sia apabila tidak mampu mengubah peluang tersebut menjadi gol. Karena itu, kehadiran juru gedor baru dapat memberikan dimensi berbeda dalam permainan Indonesia. Profil penyerang yang dibutuhkan tentu tidak harus sama. Ada striker yang unggul dalam duel udara dan dapat menjadi target man. Ada pula penyerang yang mengandalkan kecepatan untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan lawan. Selain itu, pemain dengan kemampuan bermain di antara lini juga dapat memberikan variasi ketika menghadapi tim yang menerapkan pertahanan rapat. Dengan semakin banyak pilihan di lini depan, pelatih tidak perlu terpaku pada satu pola serangan. Indonesia bisa memainkan bola-bola pendek ketika menghadapi pertahanan dalam. Sebaliknya, ketika lawan bermain dengan garis tinggi, serangan cepat melalui pemain dengan kecepatan tinggi dapat menjadi senjata. Kehadiran penyerang baru juga otomatis meningkatkan persaingan internal. Setiap pemain harus menunjukkan konsistensi. Tidak cukup hanya tampil bagus dalam satu pertandingan. Mereka harus mampu mempertahankan performa ketika mendapat kesempatan. Lini tengah semakin kompetitif. Selain sektor depan, lini tengah juga memiliki peran sangat penting. Gelandang merupakan penghubung antara pertahanan dan serangan.
Mereka bertugas menjaga keseimbangan tim, mengatur tempo, mendistribusikan bola, sekaligus membantu proses transisi. Karena itu, penambahan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa dapat memberikan pilihan tambahan kepada pelatih. Bayangkan Indonesia menghadapi lawan yang memberikan pressing tinggi. Dalam kondisi tersebut, gelandang harus mampu mengambil keputusan dengan cepat. Mereka harus dapat mencari ruang, melepaskan diri dari tekanan, dan memberikan umpan progresif. Sebaliknya, ketika Indonesia unggul, kemampuan mengontrol tempo menjadi sangat penting. Pemain dengan karakter berbeda memungkinkan pelatih melakukan perubahan strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Satu pemain mungkin lebih cocok untuk menjaga keseimbangan. Pemain lainnya memiliki kemampuan membawa bola ke depan. Sementara pemain lain dapat memberikan kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Jika seluruh profil tersebut tersedia, lini tengah Garuda akan memiliki variasi yang lebih besar. Fleksibilitas lini belakang. Sektor pertahanan juga menjadi bagian penting dari proyek penguatan skuad. Bek dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara tentu sangat berguna ketika Indonesia menghadapi lawan yang mengandalkan bola-bola panjang maupun situasi bola mati. Namun, sepak bola modern menuntut seorang bek memiliki kemampuan lebih dari sekadar bertahan. Bek harus mampu membaca permainan, menjaga garis pertahanan, memenangkan duel 1 lawan 1, dan bahkan membantu membangun serangan dari belakang. Karena itu, pemain bertahan dengan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa dapat memberikan alternatif baru. Kehadiran mereka juga memungkinkan pelatih menerapkan beberapa pendekatan taktik. Dalam satu pertandingan, Indonesia bisa menggunakan 4 pemain belakang. Pada situasi lain, pelatih dapat mengubah struktur menjadi 3 bek ketika membutuhkan tambahan pemain di area tertentu. Fleksibilitas seperti ini sangat penting ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Pengalaman kompetisi Eropa jadi nilai tambah. Salah satu kriteria yang disebut menjadi perhatian adalah pengalaman bermain secara reguler di kasta tertinggi liga-liga Eropa. Pengalaman tersebut tentu tidak otomatis menjamin seorang pemain akan langsung sukses bersama timnas Indonesia. Namun, lingkungan kompetisi dengan intensitas tinggi dapat memberikan pengalaman berharga. Pemain yang terbiasa menghadapi pertandingan ketat akan memiliki pengalaman menghadapi tekanan, menjaga konsentrasi, dan beradaptasi dengan tempo permainan yang cepat. Pengalaman tersebut kemudian dapat dibawa ke dalam skuad Garuda. Namun, tantangan berikutnya adalah adaptasi. Pemain baru harus memahami rekan setim, sistem pelatih, kultur tim, serta karakter sepak bola Indonesia. Proses tersebut membutuhkan waktu. Karena itu, proses integrasi harus dilakukan secara bertahap agar kualitas individu yang dimiliki pemain baru benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kekuatan tim. Persaingan internal semakin panas. Jika wajah-wajah baru benar-benar masuk, persaingan internal dipastikan semakin sengit. Bagi pelatih, situasi tersebut justru dapat menjadi keuntungan. Semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia, semakin sulit pula bagi seorang pemain untuk merasa posisinya aman. Setiap pemain harus terus meningkatkan kualitas. Persaingan seperti ini juga dapat menciptakan kompetisi sehat. Pemain senior terdorong mempertahankan performa, sementara pemain baru harus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan. Namun, persaingan harus tetap dikelola secara profesional. Jangan sampai perebutan posisi justru menciptakan masalah di ruang ganti. Semua pemain harus memahami bahwa kepentingan timnas berada di atas kepentingan individu. Pemain yang menjadi starter maupun pemain cadangan sama-sama memiliki peran penting. Dalam turnamen panjang, pemain pengganti bahkan dapat menjadi penentu pertandingan ketika tenaga pemain utama mulai terkuras. Kedalaman skuad jadi senjata. Salah satu keuntungan terbesar dari hadirnya wajah baru adalah meningkatnya kedalaman skuad. Pelatih tidak hanya memiliki 11 pemain yang dapat diandalkan, tetapi juga sejumlah alternatif dengan karakter berbeda. Situasi ini sangat penting karena pertandingan internasional memiliki banyak variabel. Cedera, akumulasi kartu, kelelahan, maupun perubahan strategi dapat terjadi kapan saja. Dengan kedalaman skuad yang baik,
Satu kehilangan pemain tidak selalu berarti hilangnya keseimbangan tim. Pelatih masih mempunyai opsi untuk menyesuaikan komposisi. Bahkan, pergantian pemain dari bangku cadangan dapat mengubah jalannya pertandingan. Inilah salah satu alasan mengapa proyek regenerasi menjadi penting. Tantangan terbesar, chemistry. Meski memiliki banyak pemain berkualitas, ada satu faktor yang tidak boleh dilupakan, yaitu chemistry. Nama besar tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi kuat. Pemain harus mampu memahami pergerakan rekan setim, menjalankan instruksi pelatih, dan berkomunikasi dengan baik. Pemain baru juga harus bisa melebur dengan pemain yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Perbedaan pengalaman, gaya bermain, hingga kebiasaan sepak bola dapat menjadi tantangan. Namun jika mampu dikelola dengan baik, perbedaan tersebut justru dapat menjadi kekuatan. Pemain dengan pengalaman Eropa dapat memberikan perspektif baru, sementara pemain yang sudah lama memperkuat Garuda dapat membantu proses adaptasi. Jika keduanya mampu menyatu, timnas Indonesia akan memiliki kombinasi yang menarik, menatap Piala Asia dengan wajah baru. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua pergerakan ini adalah meningkatkan daya saing Indonesia di Piala Asia. Garuda membutuhkan skuad yang tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga kedalaman, fleksibilitas, dan mental bertanding. Kehadiran wajah-wajah baru diharapkan mampu memberikan variasi taktik sekaligus menjaga stabilitas performa sepanjang turnamen. Namun, naturalisasi maupun penambahan pemain diaspora bukanlah jaminan otomatis untuk meraih prestasi. Sebuah tim tetap membutuhkan organisasi permainan yang kuat, persiapan matang, chemistry, mentalitas, dan strategi yang tepat. Jika semua elemen tersebut mampu berjalan beriringan, maka kehadiran wajah-wajah baru bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti. Kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Siapa saja pemain yang masuk radar? Seberapa serius prosesnya? Dan apakah wajah-wajah baru tersebut benar-benar akan menghiasi skuad Garuda di Piala Asia? Jawabannya tentu masih harus menunggu perkembangan resmi. Namun satu hal jelas, jika proyek penguatan ini benar-benar terrealisasi, persaingan internal timnas Indonesia akan semakin panas dan pilihan pelatih akan semakin beragam. Garuda tidak hanya membutuhkan 11 pemain utama. Indonesia membutuhkan skuad yang mampu bertahan menghadapi tekanan sepanjang turnamen. Dengan perpaduan pemain lokal, pemain diaspora, pengalaman internasional, serta regenerasi yang berjalan secara berkelanjutan, masa depan timnas Indonesia di panggung Asia tentu semakin menarik untuk dinantikan. Wajah-wajah baru mungkin belum resmi mengenakan jersey merah putih. Tetapi jika seluruh rencana ini benar-benar terwujud, Piala Asia bisa menjadi panggung bagi lahirnya wajah baru Garuda dan dimulainya babak berikutnya dalam perjalanan sepak bola Indonesia.